Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Rangga. Ia sendiri sudah mempunyai istri dan anak. Akan tetapi keluarganya itu tinggal di Filipina di tempat istrinya. Rangga sendiri mempunyai usaha bar kecil yang memiliki 2 ekor pegawai. Ia juga memiliki beberapa teman yang dekat waktu dulu masih SMA. Kita sebut saja kedua pria ini dengan Aldi dan Amas. Saat itu mereka meminta saran kepada Rangga. Tips jitu cara mendapatkan cewek cakep dengan mudah untuk keluar dari zona jomblonya. Mereka meminta saran kepada si Rangga karena dulunya ia dikenal dengan playboy cap kodok. Akhirnya, Rangga memberikan saran kepada mereka agar mengadakan reuni teman-teman SMA. Siapa tahu ada yang masih fresh dan bisa diajak untuk berkencan. Pada akhirnya mereka pun menyetujui hal tersebut dan mulai merencanakan untuk kegiatan reuni tersebut. Singkat cerita, acara reuni pun diadakan. Dan tentu saja mereka mengundang teman-teman lama wanita mereka. Sementara itu, Aldi dan Amas mulai beraksi untuk mendekati dan mengincar cewek yang mereka sukai. Namun saat mereka berkumpul dan sedang asik-asiknya mabok ciu, ada salah satu teman perempuan SMA bernama Pina yang biasanya selalu absen. Ia tiba-tiba saja muncul untuk ikut reunian, di mana ia baru saja pulang dari Amerika. Sontak para teman lama ini cukup kaget dan mereka terpesona dengan penampilan Pina yang masih saja cantik walaupun sudah berumur dan menikah. Makin tua makin menjadi ini mawak Sementara itu, Rangga Olohok melihat kecantikan Pina dan jiwa playboynya mulai berontak lagi. Pada saat acara sudah selesai, Rangga kemudian menemani Pina untuk pulang karena ia sedang dalam keadaan mabok parah. Setelah tiba di depan apartemen Pina, Rangga kemudian meminta nomor HP Pina untuk diajak main pada keesokan harinya. Beralih ke scene yang lain, terlihat Amas sedang berada di suatu tempat hiburan malam bersama wanita yang telah diincarnya pada saat pertemuan reuni tadi. Saat mereka sedang asik-asiknya karaoke, Amas dengan rasa gregetnya ia kemudian langsung ngegerapet cewek itu dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap di ruangan itu. Pada keesokan harinya, Rangga dan Pina pergi untuk makan bersama dan minum-minum ciu di bar miliknya. Saat sedang mengobrol, pandangan Rangga terfokus pada gunung kembar milik Pina yang cukup besar dan sangat mempesona. Ia kemudian mulai mengintipnya dan mengatakan pada Pina bahwa gunung kembarnya itu palsu. Pina pun menjawab, "Ini asli lah, bukan buah tanam seperti miliknya lu, cinta Luna." Setelah itu, Rangga dengan watadosnya ia kemudian mencoba memegang gunung miliknya si Pina. Dengan cepat, Pina menangkis lengan si Rangga dan kemudian memarahinya. "Apa-apaan kau ini, kampret?" Akan tetapi si Rangga ini malah tertawa. Singkat cerita, saat Rangga, Aldi dan Amas berkumpul lagi, di sini Aldi memberitahu mereka bahwa ia belum mendapatkan cewek incerannya. Ia juga mengakui bahwa dirinya bodoh dan kurang berani untuk mendekati cewek. Rangga kemudian memberikan ide lagi agar teman-teman lama itu kembali reuni lagi. Namun di sini dengan acara yang berbeda. Rangga memberitahu mereka untuk mengadakan acara kemah di suatu tempat. Pada akhirnya, kemah pun dimulai dan mereka semua bertemu kembali. Di malam harinya, saat Rangga dan Pina sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara pemersatu bangsa. Dengan rasa penasaran, mereka pun mencoba mendekati sumber suara tersebut. Setelah mengintipnya, ternyata suara pemersatu bangsa itu berasal dari si Amas yang sedang mantap-mantap dengan cewek yang kemarin. Sikat terus mas, jangan kasih kendor. Sementara itu, Rangga mulai agresif dan langsung cucus dengan Pina. Akan tetapi saat mereka sedang enak-enaknya cucus, di sini si Pina tiba-tiba sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Karena mereka ini sudah berkeluarga. Setelah itu, Pina kemudian bergegas pulang dari acara kemah itu dengan menggunakan taksi. Sementara Rangga yang sangat berat, ia kemudian mencoba menyusul Pina ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen Pina, si Rangga ini langsung tancap saja cucus kembali dengan Pina. Akan tetapi si Pina kagak mau karena takut ketahuan sama keluarga mereka. Namun si Rangga terus memaksa Pina sampai akhirnya mereka pun jadi bermantap-mantap. Pada pagi harinya, Rangga kemudian terbangun sendirian di kamar Pina. Ia kemudian mencari Pina dan membicarakan tentang mantap-mantapnya tadi malam. Di sini, Pina mengatakan pada Rangga bahwa ia tidak puas karena rudalnya si Rangga ini cepat sekali mengeluarkan cairan kentalnya. Rangga kemudian mengatakan bahwa ia lupa tidak memakai hajar jahanam terlebih dahulu buat mantap-mantap sampai mimisan. Setelah obrolan-obrolan itu, Rangga kemudian berpamitan untuk pulang kepada Pina. Pada malam harinya, Rangga kemudian datang lagi ke apartemen si Pina dengan membawa beberapa kantong plastik. Kantong plastik itu isinya makanan kue ya Wak. Saat mereka akan melakukan mantap-mantap, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Karena takut ketahuan, Pina langsung menyembunyikan Rangga di dalam lemarinya. Pina kemudian membukakan pintu apartemennya. Ternyata yang datang ini adalah ibu mertuanya Pina dengan membawakan makanan dan menanyakan kabar tentangnya. Setelah itu, Rangga kemudian langsung disuruh pulang oleh Pina. Ia kemudian menangis terpojok dan menyesali perbuatannya itu.
Akan tetapi pada keesokan harinya, mereka pun kembali lagi berjalan-jalan untuk makan-makan di suatu restoran. Saat sedang makan-makan, tiba-tiba saja HP-nya si Rangga ini berbunyi karena ada panggilan telepon masuk. Ternyata itu adalah istrinya si Rangga. Ia datang untuk menemuinya. Sementara itu Rangga yang mengetahui bahwa panggilan itu dari istrinya, Rangga kemudian memilih untuk tidak mengangkatnya. Setelah itu mereka pun kemudian bergegas menuju ke apartemen si Rangga untuk bermantap-mantap lagi. Gas terus, jangan kasih kendor, cok. Setelah selesai bermantap-mantap, Pina kemudian berpamitan untuk pulang kepada si Rangga. Saat Rangga baru saja duduk santuy dan menyalakan TV-nya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu apartemennya. Ia kemudian membukakan pintu apartemennya. Dan ternyata itu adalah istrinya si Rangga. Sontak si Rangga kemudian terkejut dan membuatnya menjadi salah tingkah. Keesokan harinya saat Rangga dan istrinya akan pergi, tiba-tiba saja Pina muncul dan menyapa Rangga. Di sini si Rangga terkejut melihat Pina. Namun saat istrinya si Rangga datang dan mulai masuk ke dalam mobil, sekarang gantian Pina yang terkejut. Melihat itu, Pina kemudian merasa kecewa dan juga merasa bersalah juga karena telah join di dalam rumah tangga mereka. Setelah kejadian itu, Pina tidak mau lagi untuk bertemu dengan Rangga. Namun di sisi lain, ternyata istrinya si Rangga juga telah mengetahui hubungan antara suaminya dengan si Pina itu. Namun ia memilih untuk diam. Balik lagi ke si Pina, ia kemudian menangis karena teringat kejadian masa lalunya. Ternyata si Pina ini juga dulu pernah diselingkuhin oleh suaminya. Namun suaminya itu sekarang sudah meninggal. Jadi status si Pina sekarang menjadi janda yang belum memiliki anak. Pada keesokan harinya, Rangga kemudian mengantarkan istrinya ke bandara karena istrinya itu akan balik lagi ke kampung halamannya di Filipina. Setelah itu, Rangga kemudian mencoba mendatangi Pina di apartemennya karena beberapa hari terakhir mereka lost kontak. Pina kemudian membukakan pintu masuk apartemennya dan langsung bertanya kepada Rangga, "Kenapa kau datang?" Rangga kemudian menjawab bahwa ia datang untuk menemuinya dan juga memberitahu Pina bahwa istrinya sudah pulang. Dengan marah, Pina kemudian mengatakan pada Rangga, "Jadi tujuan kamu ke sini karena tidak ada lagi yang bisa melakukan bermantap-mantap denganmu, hah?" Singkatnya, mereka kemudian saling menyalahkan satu sama lainnya tentang perselingkuhannya. Pina kemudian mengatakan apa si Rangga ini tak pernah terpikirkan betapa sakit istrinya karena telah diselingkuhi. Suami selingkuh itu sangat menyakitkan. Ini sih kayaknya pengalaman si Pina ya, dia juga korban perselingkuhan. Namun si Rangga menjawab, jika si Pina ini benci tentang perselingkuhan, lalu kenapa ia mau diselingkuhi? Pada akhirnya Pina menjelaskan bahwa ia hanya penasaran seberapa jauh lelaki yang sudah berselingkuh bakal kuat untuk bertahan. Dan pada akhirnya Pina juga memberitahu Rangga bahwa suaminya telah meninggal. 바람난 기집애랑 유럽 여행 가다가 교통사고로. 그만 가. Singkat cerita, Rangga ingin kembali ke Filipina untuk menemui anak dan istrinya. Namun tiba-tiba saja istrinya ini mengatakan kepada si Rangga untuk jangan datang kemari. Di sini Rangga menjadi terkejut ketika istrinya juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai laki-laki lain dan ingin bercerai dengan si Rangga. Fakta lainnya juga, ternyata tujuan istrinya Rangga menemuinya adalah untuk memberitahu Rangga tentang hal tersebut. Namun pada akhirnya ia tak berani berkata itu kepada si Rangga secara langsung. Setelah itu, Rangga terlihat patah hati karena memang ia sendiri masih mencintai istrinya itu. Dan juga ia baru saja tahu jika istrinya itu telah mengetahui dirinya berselingkuh dengan si Pina. Beberapa hari kemudian, dengan wajah sedihnya, Rangga mendatangi Pina di apartemennya. Ia mulai menceritakan semua kejadian itu kepada Pina dan mereka pun bermantap-mantap lagi. Keesokan paginya, terlihat Rangga dan Pina yang sedang makan. Di sini Pina melihat Rangga yang masih saja bersedih. Beberapa saat kemudian, Pina memberikan jaketnya kepada Rangga sebagai tanda perpisahan mereka. Rangga kemudian meminta maaf kepada Pina atas semua yang telah terjadi. 잘가 동철아. Setelah itu, Rangga keluar dari apartemen Pina dan menyesuaikan dengan kondisi cahaya siang hari yang mulai terik. Ia berusaha menegarkan dirinya atas perilakunya yang mengakibatkan rumah tangganya hancur. Dan film pun